Republik El Salvador adalah sebuah negara di Amerika Tengah yang terletak di antara Honduras dan Guatemala. Nama daerah ini berasal dari sebutan orang Pipil, Cuscatl, yang dalam bahasa Spanyol disebut Cuscatlar dan berarti tanah tempat benda-benda berharga dalam bahasa Nahuatl. Sebelum penjajahan Spanyol, wilayah ini dihuni oleh bangsa Mesoamerika, termasuk suku Maya. Setelah ditaklukkan oleh Spanyol, daerah ini diberi nama Provincia di Nuestro Señor Jesucristo oleh para penakluk Spanyol. Dalam 30 atau 40 tahun mendatang, El Salvador mungkin akan bertransformasi dari negara termiskin dengan tingkat kejahatan tinggi menjadi salah satu negara terkaya dan paling inovatif di dunia berkat penggunaan Bitcoin. Draper juga menyatakan bahwa jika Bitcoin mencapai harga $100.000 AS, El Salvador mungkin dapat melunasi utangnya kepada Dana Moneter Internasional IMF. Alexander Mamasidikov, pendiri dan CEO CrossFi, sebuah platform yang menghubungkan perbankan tradisional dengan blockchain, meyakini bahwa El Salvador akan segera mencapai kemandirian finansial. Penggunaan Bitcoin melebihi dolar di El Salvador. El Salvador menggantikan dolar dengan Bitcoin sebagai mata uang cadangan pada tahun 2021. Pemerintah percaya bahwa penggunaan Bitcoin dapat meningkatkan kekayaan negara seiring waktu. Penting karena Bank Dunia menyebutkan bahwa El Salvador masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, yang telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2019. Selain itu, posisi fiskal El Salvador juga dianggap rapuh. El Salvador tak akan jual Bitcoin miliknya, meskipun nilainya sangat besar. Bukele menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk menjual Bitcoin tersebut. Bahkan dengan peristiwa halving Bitcoin yang semakin dekat, di mana El Salvador bisa meraih keuntungan besar jika harga BTC terus naik. Halving Bitcoin adalah peristiwa yang terjadi setiap 4 tahun, di mana imbalan untuk para penambang Bitcoin akan dipotong setengah. Halving ini membatasi jumlah Bitcoin baru yang masuk ke sirkulasi, bertujuan mencegah inflasi dan menjaga nilai Bitcoin tetap tinggi. Mamasidikov menyatakan bahwa bagi El Salvador, Bitcoin bukanlah alat spekulasi dan perdagangan, melainkan stok cadangan mereka. Jika mereka ingin menjual BTC, mereka akan menghadapi masalah karena negara tersebut telah secara resmi berhenti menggunakan mata uang cadangan berupa dolar dan emas. Tindakan ini akan menguras cadangan mereka. Pemerintah El Salvador tidak akan melakukan hal tersebut, meskipun keputusan akhir Presiden Bukele tentang penggunaan Bitcoin oleh pemerintah El Salvador sudah mulai memberikan teladan positif bagi negara-negara lain yang ingin mengadopsi aset digital. Contohnya, obligasi Bitcoin El Salvador yang sering disebut sebagai Volcano Bondi dilaporkan telah mendapatkan persetujuan regulasi untuk diluncurkan tahun ini. Jika diluncurkan, El Salvador akan menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan obligasi Bitcoin. Secara pribadi, saya menganggap adopsi Bitcoin di El Salvador sebagai langkah menuju kebebasan finansial. Sementara pendukung Bitcoin di seluruh dunia kini bisa benar-benar menjadikan El Salvador sebagai contoh sukses, kata Mamasidikov. Walaupun inisiatif Presiden Bukele sangat mengesankan, banyak warga negara tersebut masih kekurangan pemahaman dasar tentang konsep Bitcoin.